Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Harus. Halo, saya Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Adalah salah satu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 23 tahun 2023 BPSDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan melaporkan implementasi proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelix dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kabupaten Bengkayang terletak di sektor barat dari 5 pemerintahan otonom yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Pemerintah Kabupaten Bengkayang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Bengkayang. Secara resmi terpisah dari Kabupaten Sambas tanggal 20 April tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bengkayang tahun 2023 ini berusia 24 tahun. Terdiri dari 17 kecamatan, 122 desa, 2 kelurahan. Dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang sebanyak 286.366 jiwa. Dan jumlah saat ini berjalan sebesar 290.943 jiwa. Sepanjang tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA mencatat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kekerasan sebagai berikut. 1. Persetubuhan terhadap anak sebanyak 19 kasus. 2. Kekerasan dalam rumah tangga 1 kasus. 3. Penganiayaan atau kekerasan fisik 2 kasus. 4. Penelantaran 3 kasus. 5. Pencabulan terhadap anak 7 kasus. 6. Anak berhadapan dengan hukum 1 kasus. 7. Pernikahan usia dini 5 kasus. 8. Persetubuhan terhadap perempuan 1 kasus. 9. Korban medsos 1 kasus. Tercatat anak-anak di Indonesia berjumlah 29,5% atau 79,7 juta berdasarkan data tahun 2021 atau sebanyak 30,7% berdasarkan data BPS tahun 2022, di mana mereka memiliki peranan yang sangat strategis dalam 100 tahun ke depan sejak kemerdekaan Indonesia 1945 hingga 2045. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ke depan yang diharapkan menjadi generasi yang cerdas, unggul, sehat, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang dilaksanakan melalui 5 klaster, yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan. 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan. 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. 5. Perlindungan khusus. Klaster ini dirangkum dalam rancangan peraturan presiden yang memuat tentang penyelenggaraan kebijakan dan rencana aksi nasional KLA dengan melibatkan 23 kementerian dan lembaga terkait, bertujuan untuk mewujudkan kebijakan kabupaten kota layak anak menjadi langkah yang strategis, holistik, dan integratif dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
dalam mengevaluasi Kabupaten Layak Anak atau KLA meliputi pendanaan terbatas, peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, akses terbatas ke layanan, kekurangan tenaga terlatih, ada koordinasi antar lembaga, kurangnya penerimaan dan kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan dan undang-undang, pengawasan dan evaluasi program yang tidak teratur, serta kurangnya kapasitas penanggulangan kebutuhan darurat. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang membuat program Sakat Galik atau strategi kebijakan gerakan pentahelik untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Bengkayang. Tujuan inovasi proyek perubahan ini agar tercapainya kualitas pelayanan dan penanganan masalah sosial bagi masyarakat dan tercapainya kualitas pelayanan terhadap penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tujuan percepatan pembangunan bagi masyarakat. Inovasi proyek perubahan ini dilakukan Kabupaten Bengkayang. Program kegiatan yang dilaksanakan menggunakan tahap program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada 5 bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan eksploitasi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bengkayang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang membuat strategi kebijakan pentahelik yang melibatkan seluruh stakeholder, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, insan pers, dan masyarakat, serta peran orang tua untuk tetap terus mengkampanyekan perlindungan anak dari ancaman pelanggaran tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini, seluruh stakeholder di Kabupaten Bengkayang tengah gencar mensosialisasikan anti kekerasan atau anti perundungan terhadap anak dari tingkat pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merancang program strategi kebijakan pentahelik yang disingkat dengan istilah bahasa Bakati daerah Kabupaten Bengkayang, Sakat Galik, yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis Samsurizal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan. Program ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan Kabupaten Layak Anak. Untuk mendukung berjalannya program strategi kebijakan gerakan pentahelik yang dirancang oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Damianus SH MSI, pemerintah Kabupaten Bengkayang juga tengah merancang bangunan fisik sebagai fasilitas anak-anak yang tersebar di 17 kecamatan, 122 desa, dan 2 kelurahan. Dilengkapi dengan jaringan internet serat optik yang memadai, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi anak-anak untuk meningkatkan daya pikir dan media mengekspresikan diri untuk mencapai manusia yang unggul dan mantap di Kabupaten Bengkayang. Saya Insinyur Magdalena MM sebagai staf ahli Bupati meluncing proyek perubahan Saudara Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik atau Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Bengkayang layak anak. Ya, saya mendukung penuh proper dari Saudara Damianus SH MSI, Kadis Sosial P3A Kabupaten Bengkayang yang membuat proper berkenaan dengan Kabupaten Layak Anak yang berjudul Sakat Galik. Karena ini juga harus didukung penuh oleh Bupati
dalam hal penganggaran untuk mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik dan di Bengkayang betul-betul menjadi kabupaten yang layak anak. Saya Jonedi SPI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, mendukung proyek perubahan atau proper Saudara Damianus SH MSI selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik Sakat Galih dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Bengkayang. Saya Suryana Pepel selaku Babin Kaptipmas di Polsek Montrado mendukung proyek perubahan Sakat Galik Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang dibuat oleh Saudara Bapak Damianus SH MSI sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya Yustianus SEMM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung proyek perubahan atau proper Saudara Damianus SH MSI Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun proyek perubahan tersebut berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik atau Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Saya Dr. Andes Pinus Samsudin MSI, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Saudara Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelix dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang. Saya Heru Pujono SKMKM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, mendukung proyek perubahan Saudara Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan judul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik atau Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Bengkayang. Saya Dr. Andes Idris M. Saleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, mendukung proyek perubahan Propel Saudara Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Bengkayang Layak Anak. Saya Rosalina Nungkat, SKM MKM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, mendukung proyek perubahan atau proper Saudara Damianus SH MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik atau Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Bengkayang. Kami Daniel Andreas Setiawan Tamba selaku Manajer Wahana Visi Indonesia Kantor Operasional Bengkayang mendukung proyek perubahan dari Bapak Damianus SH MSI selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berjudul Strategi Kebijakan Gerakan Pentahelik atau yang disingkat Sakat Galik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang. Demikian laporan implementasi proyek perubahan yang berjudul Sakat Galik saya sampaikan, kiranya dapat meningkatkan peringkat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang ke jenjang yang lebih baik, sehingga salah satu visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang, yakni SDM Unggul Bengkayang Mantap, terrealisasi dengan baik.